Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Beelzebul yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 14 dan 15. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Ada aksi dan ada reaksi, dan terjadilah interaksi di antara orang-orang yang sedang berada di suatu tempat. Bahkan dewasa ini, aksi dan reaksi itu melampaui ruang dan waktu. Sebab orang dapat memberikan pendapat dan komentar apa saja di dunia maya atau internet. Ada orang yang suka, tetapi juga ada pula yang tidak suka. Itu biasa. Orang bijak mengatakan, kita tidak mungkin membuat semua orang senang atau suka dengan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Setiap orang memiliki pola pikir dan pendapatnya sendiri-sendiri. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit bisu dengan mengusir setan yang membelenggunya, perhatikan, ada orang yang heran oleh tindakannya, tetapi ada juga yang mempertanyakan, bahkan cenderung menghakiminya dengan berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saudara-saudari terkasih, siapakah atau apakah Beelzebul itu? Beelzebul adalah nama dewa bangsa Venesia kuno, sebagaimana dapat kita baca dalam 2 Raja-Raja bab 1 ayat 2-16. Kemungkinan istilah ini berasal dari bahasa Ibrani, Beelzebul, yang artinya tuan yang diangkat atau pangeran Baal. Begitulah nama yang diberikan kepada pangeran setan-setan atau berhala-berhala sesembahan orang Venesia. Tuhan Yesus dituduh berkuasa mengusir setan karena campur tangan Beelzebul, penghulu setan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan secara ringan, mana mungkin setan melawan dirinya sendiri? Kalau hal itu terjadi, maka hancurlah kerajaan setan itu. Lalu Yesus memastikan bahwa apa yang dibuatnya dikerjakannya dengan kuasa Allah. Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pesan yang tidak kalah pentingnya disampaikan oleh Tuhan Yesus begini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Peribahasa kita berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul?
Saudara-saudari terkasih, pesan penting apa yang dapat kita petik dari peristiwa yang dialami Yesus bagi kita yang menjadi pendengarnya hari ini? Pertama, kita menemukan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kehadiran setan dalam hidup yang membuat seseorang itu menderita. Setan itu membuat orang menjadi bisu. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan itu. Setelah setan itu pergi, orang yang bisu itu bisa berkata-kata lagi. Artinya dia sudah terbebas dari kuasa setan yang membisukan. Ia sudah sembuh dari penyakitnya. Menarik untuk diperhatikan bahwa ada dua jenis reaksi yang timbul. Sekelompok orang menjadi takjub dan heran oleh kuasa Yesus yang sanggup mengusir setan dan menyebabkan orang bisu itu dapat bicara kembali. Kelompok yang lain mempertanyakan kuasanya. Mereka menyatakan hal negatif. Hal itu dilakukannya dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani di antara masyarakat yang heterogen dan majemuk di Indonesia ini, kita menjadi kelompok kecil. Namun, itu tidak berarti kita tidak melakukan sesuatu yang besar. Beberapa orang senang kalau ada orang Kristiani berbagi kasih dan berkat dengan sesamanya. Tetapi ada juga yang menuduhnya sebagai usaha kristenisasi. Istilah kristenisasi itu sendiri sifatnya netral. Di satu sisi kita memang melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi saudaranya yang paling hina, di mana dia hadir di antara mereka. Tetapi di pihak lain kita sedang menyatakan kepedulian kita. Dituduh kristenisasi, apa reaksi dan aksimu? Saudara-saudari terkasih, kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kita harus memiliki kepekaan akan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan, Tuhan Yesus melihat orang bisu yang kerasukan setan karena ia memiliki kuasa Allah. Maka ia membantu orang itu dengan mengusir setan yang menguasainya. Tindakan itu membuat orang itu bisa bicara. Bukankah Tuhan Yesus membuat orang itu bahagia dan bisa bicara lagi? Ada orang yang keberatan. Itu biasa. Sebagai orang Katolik, kita diingatkan untuk memiliki kepekaan dan kepedulian akan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang bahagia, mengapa kita tidak melakukannya? Kita harus berbuat baik untuk bisa membuat orang lain bahagia. Janganlah gentar atau kendur berbuat baik kalau dituduh yang bukan-bukan. Berbuat baik itu adalah panggilan Tuhan Yesus sendiri yang kita lakukan untuk sesama kita yang membutuhkan cinta kita itu. Sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sabda Tuhan.
Apakah aku terus saja berbuat baik untuk sesamaku sekalipun dituduh kristenisasi? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, berilah kami hati yang mengasihi seperti Yesus, yang peduli akan penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan berbuat baik seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.